dikasih Tuhan, pagi hari ini teacher memberikan renungan buat kita semua. Tentunya kita bersyukur hari-hari ini kita bisa merayakan apa yang disebut Jumat Agung dan Paskah. Nah, anak-anak Petra yang dikasih Tuhan, Jumat Agung dan Paskah adalah puncak kasih Tuhan. Kenapa kok itu bisa terjadi? Kenapa kok harus Tuhan Yesus disalib? Kenapa? Itu karena manusia sudah berdosa. Di dalam kitab Roma dikatakan semua orang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan dikatakan juga di dalam kitab Roma itu bahwa upah dosa adalah maut. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, melihat hal ini, Tuhan tidak sampai hati. Bagaimana manusia ciptaannya itu yang sangat dikasihi itu jatuh di dalam dosa dan harus dihukum. Sebenarnya manusia sudah berusaha bagaimana dia supaya bisa selamat. Tetapi segala usaha-usahanya, segala perbuatan baiknya, Tuhan berkata itu tidak bisa, tidak mampu untuk menebus dirinya sendiri, apalagi orang lain. Nah, melihat hal inilah Tuhan kita yang adalah Tuhan yang Maha Kasih itu, Dia ambil inisiatif, Dia berinisiatif, Dia dengan kesadaran penuh, Dia melakukannya sendiri. Bagaimana supaya manusia itu bisa selamat? Nah, anak-anak, inisiatif Allah inilah yang membuat kita menjadi orang-orang yang berkemenangan. Karena salib Tuhan, kita menjadi hidup, kita menjadi menang. Nah, anak-anak, ini yang patut kita syukuri. Bagaimana akibat dari inisiatifnya Tuhan, kemauannya Tuhan sendiri, tanpa disuruh yang lain, tanpa dipengaruhi oleh yang lain. Allah mengambil inisiatif ini. Bagaimana Dia bisa menyelamatkan manusia yang sangat dikasihi, sehingga terjadilah apa yang kita hari-hari ini peringati, yaitu Paskah. Kematian dan kebangkitan Tuhan itu semua terjadi karena Tuhan sangat mengasihi kita, karena Tuhan sangat rindu bagaimana kita selamat, lepas dari hukuman dosa. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, ayat yang sangat kita kenal, yaitu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang, dikatakan, yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anak-anak Petra yang dikasihi Tuhan dan kita semua, ini satu hal yang patut kita syukuri. Inilah karena inisiatifnya Tuhan, sehingga kita beroleh hidup yang kekal, beroleh keselamatan di dalam Tuhan. Tuhan dikatakan mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan anak-anak, teacher, dan kita semuanya. Mari anak-anak Petra, kita semua yang dikasihi Tuhan,
Mari kita belajar dari hal ini, belajar berinisiatif melakukan hal-hal yang baik, tentunya tanpa disuruh. Kita tahu ada banyak hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan. Mungkin ketika kita berada di rumah, ada hal-hal, ada pekerjaan yang baik yang bisa kita lakukan tanpa disuruh oleh orang tua, tanpa disuruh mama papa. Mari anak-anak Petra yang dikasihi Tuhan, yang pintar, yang cerdas, teacher percaya kalian semua bisa melakukan hal-hal yang baik ketika Anda di rumah, tentunya tanpa disuruh. Nah, inilah yang perlu kita pikirkan, kita renungkan anak-anak Petra. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang berinisiatif, yang melakukan hal yang baik tanpa disuruh, tanpa dipengaruhi orang lain. Mari, teacher percaya anak-anak semua bisa melakukannya. Mari kita belajar dari inisiatifnya Tuhan, bagaimana supaya kita bisa selamat, bagaimana kita bisa beroleh hidup yang kekal. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan sudah memberkati kami dengan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan berinisiatif menolong kami, menyelamatkan kami, dengan Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menjadi penyelamat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur atas inisiatifnya Tuhan untuk menyelamatkan kami. Kami rindu Tuhan, dan kami mau kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu punya inisiatif untuk melakukan hal-hal yang benar, melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan. Tentunya tanpa disuruh orang lain, tanpa disuruh mama papa, siapapun. Kalau kami tahu ada kesempatan berbuat baik, ada kesempatan berbuat benar, biarlah inisiatif itu timbul di dalam hati, di dalam pikiran kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mampukan kami menjadi anak-anak Tuhan yang berinisiatif dimanapun, kapanpun. Terima kasih. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang mengajar kami, menasihati kami, dan memberkati kami. Terima kasih. Kami bersyukur buat hari yang baru ini. Kami percaya Tuhan beserta kami. Tuhan akan menolong kami, memberikan kami penghiburan, memberikan kami perlindungan, supaya kami tetap bersuka cita karena kami dalam lindungan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.